Baik, apakah sudah nampil, Mbak Yesi? Sudah, Pak. Sudah nampak. Baik, terima kasih Mbak Yesi, Mas Fajar, dan Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih sudah diperkenalkan tadi di awal. Mungkin di sini saya memperkenalkan kembali. Nama saya Khairul Anwar. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu ingin kenal lebih dekat, di sini ada akun atas nama @khairulgizi. Di sini juga ada banyak info ya kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan kesehatan, gizi, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini seperti yang disampaikan sama Mbak Yesi ya, ada topik yang menarik di sini. Makan malam bikin gemuk. Benar apa tidak gitu ya Mbak Yesi ya? Ini menarik sekali. Kita bahasnya ada beberapa poin yang kita bahas Bapak Ibu. Jadi tadi ada poin pertama makan malam. Nah, bagaimana sih makan malam yang baik? Bagaimana pola makan yang baik? Dan bagaimana pedoman yang sesuai sehingga kita itu bisa tetap sehat? Itu akan kita bahas detail. Lalu kaitannya dengan gemuk dan obesitas. Nah ini juga sama. Kenapa kok gemuk dan obesitas ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan? Ya tidak hanya misalkan kaitannya, selain juga dia meningkatkan penampilan kita yang lebih bagus ya, buat orang-orang yang berat badannya ideal, tetapi juga banyak kaitannya dengan bagaimana kalau orang yang berat badan ideal itu bisa menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu di sini mohon izin Mbak Yesi, saya coba akan tadi menjawab dari Mbak Yesi ya. Jadi kita akan coba membahas ya, sharing kaitannya dengan obesitas dan juga berapa banyak sih orang Indonesia yang mengalami ini Mbak Yesi ya. Karena kita harus tahu dulu Indonesia ini berapa banyak yang mengalami itu. Jadi kita tahu ya, dan usia berapa yang sering mengalami itu. Lalu dampaknya seperti apa? Apakah memang dampaknya ya biasa aja atau ada banyak dampak negatif yang harus kita waspadai? Dan selanjutnya yang ketiga yang tadi disampaikan Mbak Yesi, faktor-faktor apa sih ya yang nanti akan mempengaruhi seseorang itu yang tadinya nggak gemuk menjadi gemuk. Lalu yang terakhir yang menjadi poin penting adalah bagaimana tips mencegah dan mengatasi. Jadi ini yang nanti kita bahas. Kita coba masuk dulu Bapak Ibu dan teman-teman supaya nggak meleset kemana-mana. Kita coba lihat dulu dari definisinya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi di kita itu ada kaitannya dengan kegemukan gitu ya. Ada istilah yang namanya berat badan normal, ada istilah gemuk, ada istilah overweight, ada istilah obesitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan definisi kaitan dengan obesitas. Artinya berat badan ini sudah berlebih. Yang mana kalau kita lihat dari definisi, kenapa obesitas itu bisa terjadi? Obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan. Ya, ini poinnya adalah penumpukan lemak yang berlebihan, yang mana akibatnya ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dan asupan energi yang keluar. Bahasa ringkasnya begini, Bapak Ibu dan teman-teman, jumlah energi yang kita makan itu lebih banyak daripada jumlah energi yang kita gunakan. Kalau itu berjalan dalam waktu yang lama, maka itu bisa menyebabkan kejadian yang kita bilang gemuk. Nah, menariknya adalah di perempuan sama laki-laki itu gemuknya beda. Jadi kalau misalkan kita amati di laki-laki itu satu bentuk biasanya yang maju adalah perutnya. Ya. Sedangkan kalau untuk di perempuan itu cenderungannya lebih secara menyeluruh. Kita coba lanjut lagi. Suara saya apakah masih terdengar, Mbak Yesi? Jelas, Pak. Mudah-mudahan masih terdengar ya. Iya, Pak. Jelas kok. Baik, masih ya? Jelas ya? Iya, masih Pak, masih. Baik, nah sekarang bagaimana kita menilai seseorang itu gemuk apa tidak? Ya, ini harus kita garis bawahi. Bapak Ibu dan teman-teman, kita tidak bisa melakukan justifikasi atau penilaian tanpa sebuah dasar yang jelas. Sehingga dalam menilai seseorang itu gemuk, normal, apa kurus, itu ada istilah yang namanya IMT, Bapak Ibu. IMT itu singkatan dari indeks massa tubuh, atau kalau bahasa Inggrisnya itu biasanya BMI ya, Body Mass Index. Nah, IMT ini punya beberapa kategori yang mana kita di Indonesia itu punya dua yang bisa dipakai. Bisa pakai menggunakan WHO atau nasional, tapi secara umum yang dinamakan dengan gemuk itu adalah ketika IMT-nya itu di atas 25.
Nah, sekarang yang menjadi poinnya adalah bagaimana menghitung IMT ini. Yang mungkin Bapak Ibu bisa ngecek juga ya. Jadi di sini caranya adalah BMI atau IMT ini kita menghitung melalui berat badan kita ya dibagi dengan tinggi badan kita dalam satuan meter lalu dikuadratkan. Mungkin bisa dihitung, Mbak Yesi juga bisa menghitung berapa IMT-nya. Contoh misalkan di sini ada seseorang berat badannya 76 kilo. Tinggi badannya 167 cm, kita jadikan meter dulu, jadi 1,67. Nah, setelah itu kita hitung. 76 kali bagi ini, akhirnya ketemu 27,25 IMT-nya. Lalu kita cek, 27,25 ini masuk yang mana? Ternyata kalau kita lihat, keduanya melalui indikator ini, dua-duanya masuk kategori yang gemuk. Sehingga untuk orang dengan tinggi 167, berat badannya kalau dia 76 berarti dia masuk kategori gemuk. Dan sekali lagi memang ini secara penampilan di laki-laki dan perempuan agak berbeda, Mbak. Jadi kalau kita lihat di laki-laki kecenderungannya itu badannya kayaknya normal gitu ya. Tetapi perutnya itu melebar. Itu kalau di laki-laki. Tapi kalau di perempuan kecenderungannya rata. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu penyebarannya rata. Jadi silakan Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau mencoba menghitung. Saat ini kalau Bapak Ibu googling itu udah banyak sekali ya. Ada namanya BMI kalkulator, ada namanya IMT kalkulator, di googling banyak. Jadi bisa langsung otomatis tinggal memasukkan berat badan sama tinggi badan nanti akan keluar. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana mendefinisikan angka yang diperoleh ini ya. Jadi kalau angka ini yang diperoleh itu di atas 25 berarti dia sudah masuk kategori gemuk. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, selain berat badan, tinggi badan, ini ada satu lagi, ada namanya obesitas sentral, Mbak Yesi. Atau kita bilang itu berdasarkan ukuran daripada lingkar pinggang atau lingkar perut. Jadi kalau tadi kan kita menghitung berat badan dibanding tinggi badan ya. Nah, kalau sekarang kita lihat lingkar perutnya, Mbak. Jadi kadang-kadang itu berat badannya secara IMT masih aman gitu ya, tetapi dari lingkar perutnya itu kok lebih. Nah, itu harus waspada. Karena kalau untuk lemak yang berlebihan pada bagian perut itu jauh lebih beresiko ya dibanding lemak yang di bawah kulit. Nah, berapa ininya indikatornya? Kalau untuk orang Indonesia itu pakai yang garis tebal ini, yang di bold. Pria itu kalau dia lingkar pinggangnya itu lebih dari 90. Jadi biasanya kita ukur pakai meteran yang buat ngitung baju itu ya, ukur baju. Nanti bisa diukur, muter, batasnya di tali pusar, itu nanti bisa dicek. Kalau sudah lebih dari 90, maka nanti harus melakukan tips yang nanti ada di belakang slide ini. Jadi kalau untuk laki-laki, kalau untuk wanita kalau dia di atas 80, ya itu nanti harus diperhatikan juga. Ya, jadi memang di sini menjadi perhatian karena yang namanya gemuk itu tidak hanya gemuk secara penampilan seluruhnya, tetapi memang saat ini yang jadi poin ada namanya obesitas sentral, yang mana biasanya lemaknya itu numpuknya di bagian perut. Nah, ini yang menarik, Mbak Hesi. Ternyata di dunia ya, 1 dari 3 orang itu mengalami overweight atau obes. Jadi saat ini itu 1 dari 3 orang itu mengalami gemuk di dunia. Yang mana kalau kita lihat semakin tahun ya, semakin ke sini itu semakin naik. Nah, ini yang menjadi menarik adalah pada saat di pandemi. Pandemi itu punya karakteristik seseorang punya pembatasan aktivitas. Lebih banyak di luar, lebih banyak duduk. Artinya secara olahraga kan juga minim. Itu juga menarik dicek. Apakah Bapak Ibu di sini termasuk kita semua mengalami kenaikan berat badan selama kita WFH? Ya, karena keterbatasan aktivitas. Tetapi kalau aktivitasnya masih lancar, masih oke, itu biasanya berat badan masih normal. Nah, jadi semakin ke sini ya. Ini adalah data dari tahun 2000 sampai 2016 dari Global Nutrition Report tahun 2020. Jumlah yang overweight itu meningkat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan obes juga meningkat. Artinya bahwa ini menjadi masalah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Dan kita harus perhatikan dengan seksama. Bagaimana supaya kita sendiri ya, minimal kita sendiri nggak masuk ke sini. Kalaupun kita sudah terlanjur masuk, bagaimana supaya menurunkan, supaya masuk ke normal lagi. Ya karena ini bukan angka yang kecil.
Nah, kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana dengan di Indonesia? Kita bisa lihat di Indonesia bahwa penduduk usia di atas 15 tahun itu 35% itu obes. Yang mana IMT-nya itu sekitar di atas 25. Yang di atas 27 itu 21,8%. Ini kan persentase sekitar 1:3 juga di Indonesia itu. Yang IMT-nya 25 sampai 27. Nah, prevalensi lebih tinggi terjadi pada perempuan dibanding laki-laki, dan di perkotaan itu lebih tinggi dibanding perdesaan. Sedangkan untuk umur tertinggi yang mengalami umur dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Bapak Ibu, apakah kita termasuk di sini? Silakan bisa melihat diri masing-masing. Ya, jadi silakan bisa dihitung IMT-nya masuk kategori mana. Kalau memang masuk kategori sini, kita coba lihat lagi. Bagaimana nanti tata cara untuk menurunkan berat badan supaya dalam kondisi yang normal kembali. Ya, ini menjadi perhatian penting. Nah, ini saya coba sedikit tambahkan lagi. Ini ada gambar, ya. Ada 2 gambar. Kalau dijelaskan ini adalah penampang melintang dari badan kita, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada bagian perut, ya. Terus di sini ada bagian pinggang, dan sini yang ini dilihat dari atas. Jadi kalau ibaratnya badan kita di-scan lalu ditambal rumputnya yang lemak bawah kulit. Yang warna kuning ini adalah lemak yang kita bilang itu lemak viral atau lemak perut, yang secara resiko lebih besar kalau seseorang punya lemak visceral lebih tinggi. Yang warna hijau itu adalah lemak yang ada di antara otot. Yang warna merah itu adalah otot. Nah, apa perbedaannya? Kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa cek di bagian bawah. Di sini ada yang namanya body mass index 29 kg per meter persegi ya. Yang satu lagi juga 29 kg per meter persegi. Artinya apa? IMT-nya sama. Ya, Bapak Ibu ya, IMT-nya sama. IMT tadi adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau kita melihat ini, apakah IMT yang sama punya komposisi lemak yang sama? Tidak selalu. Contoh misalkan, ada seseorang yang sering aktivitas, dia ibarat kita bilanglah binaragawan gitu ya. Komposisi ototnya itu lebih besar dibanding komposisi lemaknya. Kalau ditimbang dengan orang yang gendut, kemungkinan IMT-nya bisa sama, tetapi proporsi lemak di dalam tubuh itu berbeda. Artinya apa? Ketika kita mengecek IMT tadi, itu kita bisa cek kembali tadi lewat lingkar perut, ya, yang mana memastikan apakah kandungan lemak di dalam tubuh kita itu memang benar banyak atau yang banyak itu adalah ototnya, ya. Sehingga saat ini kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman itu sering mengikuti atau sering update kaitannya dengan obesitas atau kegemukan, itu ada alat yang namanya dia BIA ya. Dia biasanya dipakai untuk mengukur komposisi tubuh kita, melihat persentase lemaknya berapa, persentase proteinnya berapa, persentase airnya berapa, itu semua dilihat. Sehingga orang yang punya IMT sama itu bisa jadi kandungan lemaknya berbeda. Yang menjadi perhatian adalah jangan sampai lemak kita itu terlalu tinggi dibanding kandungan yang lain. Karena resikonya besar, apalagi lemak yang visceral. Ya Bapak Ibu ya, ini yang menjadi perhatian. Nah, ini gambarannya. Kalau orang gemuk itu gimana sih kalau di scan gitu ya. Ini adalah gambar orang yang di XA sama ini di MRI. Bahwa di sini kalau kita scanning seperti ini ada warna kuning-kuning ini yang kalau kita tayangkan secara umum foto langsung itu kulitnya berlipat-lipat ya. Ini adalah gambar dari kandungan
fatnya yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga orang yang gemuk itu kecenderungannya seperti ini kalau kita lihat secara ini. Jadi harus hati-hati karena secara kandungan lemaknya itu tinggi ya. Apalagi kalau sudah IMT-nya lebih, lingkar perutnya lebih, itu harus waspada. Artinya apa? Resiko negatif yang nanti muncul itu bisa jadi akan diperoleh pada seseorang yang punya kandungan lemak yang lebih seperti itu. Nah, apakah obes ini misalkan kita lahir tiba-tiba obes kan ada tapi sedikit gitu ya. Seringkali lahir normal, anak-anak normal, remaja normal, gedenya obes. Seringkali seperti itu. Artinya apa? Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kegemukan. Faktornya apa aja? Nah, sebelum masuk ke faktor itu, kita coba lihat kenapa kok obesitas menjadi suatu perhatian yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya meskipun sebagian orang bilang yang obes itu yang unyu-unyu gitu ya, tetapi itu kan secara kesehatan belum punya nilai yang positif gitu ya. Sehingga kalau seseorang sudah memiliki MT yang lebih, yang artinya dia masuk kategori gemuk, seperti gambar ini ya Bapak Ibu ya, perutnya dipegang ini mantul gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat kita masuk ini apa tidak, semoga tidak ya. Kenapa menjadi perhatian? Karena orang yang mengalami kegemukan itu berkaitan erat dengan kejadian penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Jadi orang yang gemuk itu memiliki resiko mengalami diabetes. Diabetes itu kalau bahasanya kencing manis ya. Terus mengalami resiko penyakit jantung ya, dan juga mengalami resiko kanker. Persentasenya ini adalah sebesar 44% ya daripada orang yang tadi mengalami ini dia punya resiko itu. Sehingga harus hati-hati kalau memang sudah mengalami kegemukan. Sehingga sangat disarankan ketika berat badan itu sudah naik, kita harus mengikuti program atau melakukan beberapa tindakan untuk menormalkan kembali. Ya, yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan itu ya. Nah, selanjutnya kenapa menjadi perhatian? Ini juga perlu diperhatikan ketika orang itu mengalami obesitas atau kegemukan, dia juga punya risiko lain seperti GOT itu kalau bahasa kita itu apa ya? Nyeri sendi. Jadi biasanya kalau orang gemuk itu lututnya rasa linu-linu, terus bagian kakinya linu-linu ya. Jadi akhirnya ya secara keseharian nggak bisa semaksimal ya, nggak bisa maksimal karena adanya rasa sakit yang ada di setiap sendi itu. Lalu ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu biasanya begini, ada kolesterol yang berlebihan, ada trigliserida atau kolesterol jahat yang berlebihan di dalam tubuh kita ya. Terus juga ada resiko terjadinya asma dan gangguan sistem reproduksi. Nah, selain dampak-dampak kesehatan tadi, juga kalau orang obes atau orang gemuk itu mengalami gangguan psikologi yang mana ini depresi atau kecemasan. Juga ada kayak semacam mungkin secara tidak sengaja kita mau lingkungan kita itu melakukan kayak semacam bullying gitu. Orang-orang yang punya berat badan lebih itu cenderung punya semacam persepsi tersendiri kalau kita berhadapan sama yang seperti itu. Sehingga kalau kita punya lingkungan yang atau punya teman atau keluarga yang punya berat badan lebih itu jangan dibuat down. Jadi kita sebagai seseorang yang paham akan ini dampak-dampaknya, kita harus memotivasi supaya mereka itu bisa lebih sehat lagi sehingga berat badannya bisa normal. Nah, saat ini banyak penelitian yang terakhir ketika orang itu mengalami obesitas itu kaitannya dengan peningkatan tingkat keparahan daripada COVID-19. Nah, ini memang banyak sekali riset terkait dengan ini dan kemarin juga pada saat Kemenkes dan juga Satgas itu sering mewanti-wanti buat orang yang mengalami berat badan lebih itu harus hati-hati. Karena memang resikonya kaitannya dengan COVID-19 saat ini itu juga dia lebih tinggi dibanding orang yang berat badannya lebih normal. Nah, itu untuk dampaknya. Jadi artinya apa? Sepertiga dari orang di Indonesia itu mengalami kegemukan, Bapak Ibu ya.
Dan itu harus diperhatikan apakah kita masuk apa tidak. Kalau sampai kita masuk harus hati-hati. Kalau kita belum masuk jangan sampai nanti ikut-ikutan masuk ke dalam 1:3 tadi. Kenapa menjadi perhatian? Karena dampaknya secara kesehatan dan psikologis itu sangat banyak. Jadi kita harus bisa mempertahankan paling tidak itu secara bertahap ya. Karena memang kalau kita sudah naik berat badan terus dipaksa turun dalam waktu yang singkat itu juga nggak bagus. Nah, kita coba masuk ke sini. Apa sih penyebab daripada obesitas sendiri? Ada beberapa faktor. Ya, faktor pertama itu adalah faktor genetik. Artinya, ketika keluarga itu mengalami obesitas atau orang tua mengalami obesitas, kemungkinan anaknya itu juga. Tetapi memang persentasenya ini nggak besar. Kenapa? Karena paling besar itu adalah faktor lingkungan. Sekitar 70-80% itu perubahan kondisi kita itu karena lingkungan. 20%-nya sampai 30% itu dari genetik. Nah, faktor lingkungan itu apa aja? Mulai dari pola makan, aktivitas fisik, lalu faktor stres. Nah, nanti ini yang kita bahas nih kaitannya dengan pola makan. Yang makan malam tadi salah satunya. Tetapi karena pola makan ini banyak dimensinya, sehingga nanti mohon izin Mbak Yesi ya, saya juga menjelaskan tidak hanya makan malam. Tapi memang makan malam ini jadi satu faktor karena kita sudah mengalami perubahan gaya hidup ya Mbak Yesi ya. Misalkan dulu kita tidurnya jam 9 tidur, sekarang mungkin sudah jam 12, jam 1. Dan tadi disampaikan Mbak Yesi itu nggak cuma melek ya, tetapi melek sambil ngemil. Itu yang jadi banyak. Apakah seperti itu baik apa tidak? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor obat-obatan. Ini biasanya ketika seseorang mengkonsumsi obat-obat yang jenis steroid, contohnya misalkan ibu-ibu yang KB gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang KB itu punya resiko, dia peningkatan berat badan. Dan yang terakhir itu faktor hormonal, itu kaitannya dengan ada namanya hormon leptin sama hormon grelin yang mengatur kenyang sama lapar dalam tubuh kita. Sehingga kalau seseorang itu gemuk, kita harus lihat dulu faktor-faktor mana yang menyebabkan itu terjadi. Karena tidak hanya satu faktor saja. Kita coba masuk kaitannya dengan stres. Stres ini bisa memicu obesitas, bisa juga tidak, tergantung dari perilaku apa yang nanti akhirnya dipengaruhi. Nah, kalau untuk stres yang bisa mempengaruhi obesitas, kalau ketika stres itu langsung ngemilnya banyak, ya makannya makin banyak, malas olahraga, tidurnya nggak teratur, itu nanti bisa berpengaruh. Yang mana selanjutnya ketika kebiasaan ini ya terjadi, misalkan ya lagi di sini ada yang masih muda-muda nggak sih Mbak? Kalau yang biasanya anak-anak muda gitu kan, kalau lagi punya pacar, tiba-tiba pacarnya lagi LDR, stres gitu ya. Sehingga kebiasaan ini menjadi berantakan ya. Makannya berantakan, malas olahraga, diajak olahraga malas, bawaannya nungguin HP, nungguin chat pacarnya gitu ya. Terus tidur juga nggak bisa. Akhirnya ini berefek pada hormon di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada hormon namanya leptin sama grelin. Bahasa singkatnya itu, kalau grelin itu hormon yang memicu kita untuk makan. Jadi biasanya hormon lapar. Jadi kalau kita kondisinya perut kosong, grelin ini akan dikeluarkan, dibilang ke otak. Lagi lapar nih, perlu makan. Ini itu fungsi grelin. Nah, ketika sudah dibilang seperti itu, kita biasanya kan nyari makanan, nyari minuman, kita sudah makan, nah kan biasanya kita merasakan rasa kenyang ya, Bapak Ibu. Nah, itulah ada namanya hormon leptin. Jadi ketika perut itu sudah terisi, maka akan ada respon. Sudah terisi, sudah kenyang, udah. Nah, yang menjadi masalah adalah biasanya leptin ini yang terganggu. Sehingga seringkali yang harusnya kita itu ditandai sebagai kenyang, itu nggak jadi kenyang. Karena respon leptinnya itu terganggu. Kalau bahasanya itu leptin resisten. Yang kaitannya sama apa? Sama keseringan untuk begadang dan makan terlalu malam. Ini yang nanti akan dipengaruhi. Termasuk kaitannya sama insulin. Nanti kita akan coba bahas. Sehingga ketika seseorang itu stres, akibatnya akan berpengaruh pada peningkatan berat badan. Ya. Nah, kita coba lanjut. Selanjutnya yang kedua adalah sedentary activities atau
mager bahasa kita itu. Mager itu malas gerak. Bawaannya main HP tiap hari zooman terus dari pagi sampai malam nggak bergerak gitu. Kenapa kok sedentary activities itu menjadi sesuatu yang tidak baik? Secara umum banyak sekali faktornya, tetapi kalau kaitannya dengan ini ya, jadi kalau tadi kita lihat definisi daripada kegemukan atau obesitas sendiri, itu adanya keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Energi yang masuk itu kita peroleh dari mana? Dari makanan yang kita makan. Jadi semakin kita banyak makan, maka kemungkinan energi yang masuk semakin tinggi. Tergantung jenis makanannya apa, karena setiap makanan punya kandungan masing-masing. Tetapi kalau makanan yang terlalu berminyak, berlemak tinggi, bergula tinggi, itu resiko energinya juga lebih tinggi. Ya, selain juga menimbulkan resiko yang lain. Kalau energi expenditure itu apa? Energi yang dikeluarkan karena kita aktivitas. Jadi biasanya kalau kita menghitung berapa banyak energi yang keluar itu ada namanya faktor aktivitas Bapak Ibu. Yang kategorinya itu ada aktivitas ringan. Ringan itu kayak gimana? Duduk, berdiri cuma gitu aja. Sehari kerjanya cuma kayak gitu. Kayak misalnya saya sekarang di sini ya di depan Zoom duduk, ini aktivitas ringan. Kalau aktivitas sedang sama berat itu biasanya kita melakukan pergerakan, olahraga atau jenisnya tergantung. Nah, semakin tinggi tingkat aktivitas, maka semakin tinggi pula energi yang keluar. Sehingga ketika seseorang sering melakukan olahraga, sering melakukan aktivitas fisik, maka kecenderungannya akan terjadi pengeluaran energi yang lebih besar. Sehingga itu nanti bisa membantu dalam keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Yang mana kaitannya sama berat badan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan mager yang tadi, ya itu nanti intinya adalah energi intake-nya itu kebanyakan, expenditure-nya ini ringan, kesedikitan, sehingga kalau timbangannya itu nggak imbang, lebih besar yang jumlah yang masuk. Kalau lebih besar jumlah yang masuk, apa yang terjadi? Berat badannya naik, ya, sehingga kita disarankan memang untuk olahraga atau aktivitas fisik, ya. Ini kaitannya hormon-hormon yang berpengaruh ya. Nanti kita jelaskan lebih detail kaitannya dengan itu. Nah, lalu selanjutnya ini yang menarik, pola makan. Pola makan seperti apa yang bisa meningkatkan resiko obesitas, kenaikan berat badan? Pola makan pertama adalah pola makan yang terburu-buru atau tergesa-gesa. Atau kita bilang itu makan terlalu cepat ya. Jadi kalau kita makan itu misalkan satu piring langsung masuk semua gitu, dan itu dilakukan dalam waktu yang lama, itu dari penelitian dibuktikan bahwa mengalami resiko kenaikan berat badan, peningkatan daripada berat badan. Nah, yang kedua itu makan malam terlalu larut sebelum tidur, yang mana biasanya ini begini, Bapak Ibu. Misalkan kita biasanya punya waktu tidur setiap orang itu variasi ya. Ada yang jam 9, ada yang jam 10. Tetapi prinsipnya kenapa orang itu tidur? Kalau kita lihat ya, siang itu kita pakai untuk bekerja, malam untuk istirahat. Yang mana perbedaannya adalah siang ada cahaya, malam tidak ada cahaya. Ya, minim cahaya. Nah, perbedaan ada dan tidak cahaya itu nanti akan mempengaruhi pola kerja tubuh kita yang kita bilang namanya siklus sirkadian. Nanti akan dijelaskan setelah selesai ini. Ketika kita makan 3 jam sebelum tidur, itu punya resiko ya 3 atau kurang. Misalkan kita tidur jam 10 ya, terus kita makan jam 9, maka kita punya resiko lebih besar mengalami obesitas. Sehingga memang sangat disarankan kalau kita makan itu sebaiknya, kalau makan malam ya, sebaiknya itu sekitar antara jam 6 jam 7. Atau kalaupun mentok jam 8, tapi jangan sampai nanti jeda jam tidurnya terlalu pendek. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ngemil setelah makan malam. Jadi udah makan malamnya larut, habis makan malam ngemil, habis ngemil tidur. Wah, udah lengkap lah itu. Udah gitu dilakuin setiap hari sama bertahun-tahun. Ya udahlah, lengkap lah. Berharap kurus itu kayaknya agak susah. Jadi kegiatan-kegiatan ini itu bisa membuat kita mengalami resiko obesitas yang lebih besar. Meskipun memang kita bisa
melihat juga jenis apa yang dimakan. Gitu. Kalau yang dimakan itu tinggi lemak, tinggi gula, maka resikonya jauh lebih tinggi. Tetapi beberapa riset menunjukkan kalau yang dikonsumsi itu kayak semacam jenis susu berprotein atau rendah lemak, itu resikonya tidak setinggi yang tadi. Nah, kita coba lihat lagi. Kebiasaan apa yang bisa meningkatkan risiko obesitas? Itu adalah skipping breakfast atau melewatkan sarapan. Ya. Apakah Bapak Ibu tadi pagi sarapan? Mbak Yesi sarapan tadi pagi? Sarapan ya. Jadi sarapan ini sesuatu yang sangat penting. Kalau bahasa itu the most important meal. Itu di dalam satu hari itu adalah breakfast atau sarapan. Kalau kita melewatkan sarapan, maka ada kemungkinan ya di beberapa riset menunjukkan kita akan meningkatkan konsumsi di siang dan di sore hari. Yang mana menyebabkan nanti lama-lama itu juga obesitas. Nah, selanjutnya kita makan makanan yang bahasanya ini kandungan. Densitas itu kalau dibilang itu kandungannya. Kandungan energinya tinggi, yang mana ditandai dengan tinggi gula dan lemak. Lah gimana kok kalau makan kayak gini bikin gemuk? Padahal rasanya enak. Ya memang benar. Makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak atau minyak itu paling disukai sama kita. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh makan, Bapak Ibu ya. Yang nggak boleh itu makannya terlalu banyak dan berlebihan. Tapi kalau mau makan juga nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan kenapa kok seseorang itu harus tetap makan yang seperti ini, tapi jangan sampai banyak. Ya. Dan yang terakhir, konsumsi yang rendah, ya, rendah konsumsi sayur sama buah. Jadi kebayang ya, kalau kita misalkan ya dalam satu waktu kita mencoba karena banyak pekerjaan dan macam-macam ya Mbak Yaisi ya, jadi kita kemalaman, udah gitu deadline-nya malam, akhirnya ngemil lagi, terus di situ tidurnya juga kemalaman. Ya sudah, kalau itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu akan meningkatkan resiko obesitas. Jadi kalau kita lihat di sini kaitannya dengan makan malam. Apakah makan malam bisa menyebabkan obesitas? Jawabannya iya. Tapi memang tergantung kapan waktu makan malamnya, jenis makan malamnya seperti apa, dan berapa banyak yang dikonsumsi. Jadi kalau kita lihat, makan malam seperti apa yang meningkatkan resiko obesitas? Pertama adalah makan malam yang terlalu malam atau mendekati waktu tidur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ngemil setelah makan malam. Itu kalau dari jurnal yang sudah dicantumkan ini, Bapak Ibu nanti bisa di-googling juga jurnalnya. Dikaitkan dengan BMI yang lebih tinggi dibanding bagi orang yang tidak melakukan dua hal itu. Ya. Nah, selanjutnya juga tadi makan malam sebelum jam tidur ya, kurang dari 3 jam sebelum jam tidur, dan melewatkan sarapan itu juga dikaitkan secara signifikan berhubungan dengan obesitas atau kegemukan. Nah, yang satu lagi ini yang menarik. Kalau makan malam melebihi 33% dari total kebutuhan energi. Kalau bahasanya ini itu porsinya itu kalau makan malam makannya 1,5 porsi, Mbak. Itu 33%. Dan itu secara jenisnya itu jenis yang ibaratnya tadi tinggi lemak gitu ya, tinggi gula. Tetapi kalau kita makan misalkan banyak jenis sayur atau banyak buah-buahan atau makanan tertentu yang memang secara kandungan energi itu nggak terlalu tinggi, maka resikonya nggak setinggi ini. Tapi kalau energinya itu tinggi banget, 33% seperti ini ya, maka akan punya resiko seperti itu, meningkatkan obesitas. Jadi makan malam seperti apa yang meningkatkan resiko obesitas? Pertama, kalau dia tadi ya terlalu larut atau mendekati waktu tidur, ngemil setelah makan malam, melewati sarapan ya, dan konsumsinya itu lebih dari 33% dari energi total. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini kita bisa lihat gambarannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya nggak kecepatan. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua perbandingan. Perbandingan antara seseorang yang mengalami kelebihan berat badan atau gemuk, yang satu normal.
Apa perbedaan daripada ini? Ini adalah rekapan dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Jadi kalau yang gemuk ini itu mengkonsumsi makanan sehari itu frekuensinya lebih dari 6 kali. Nah, memang normalnya berapa? Kalau secara umum, rekomendasi pola makan yang baik adalah makan utama 3 kali. Makan sarapan, siang, sama sore atau malam, snacknya 2 kali. Kalau lebih dari itu, maka ada resiko terjadi peningkatan asupan energi. Apalagi kalau nggak olahraga, itu udah makin tinggi resikonya. Lalu kebiasaan kedua yang membuat ini mengalami kegemukan itu adalah skip breakfast, melewatkan sarapan. Ya. Nah, kaitannya ini juga biasanya kalau orang melewatkan sarapan itu makannya kemalaman, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi seringkali tuh orang ditanya kenapa nggak sarapan, gitu. Ternyata pas dicek tidurnya kemalaman, udah gitu makan malamnya terlalu malam, jadi paginya itu masih merasa kenyang. Akhirnya pagi nggak sarapan, udah berlanjut terus pola seperti itu. Sehingga resikonya itu jadi semakin naik. Nah, selanjutnya juga makanan yang dikonsumsi itu tinggi lemak, tinggi minyak, ya juga tinggi gula. Dan jarang puasa gitu ya. Jadi kalau orang biasanya puasa rutin itu juga membantu di dalam menjaga berat badan. Lalu apa kaitannya dengan berat badan ini? Ini kenapa bisa seperti ini, bisa menaikkan berat badan? Itu kaitannya nanti dia bisa menurunkan ada kinerja daripada hormon insulin ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar insulin itu hormon yang mengatur kadar gula darah. Jadi kalau seseorang itu gula darahnya tinggi, biasanya itu di tubuh kita akan ada dikeluarkan insulin untuk menormalkan. Tetapi kalau orang yang sudah terganggu insulinnya, biasanya maka dia akan mengalami penyakit yang namanya diabetes. Itu yang harus hati-hati. Lalu juga ada risiko terjadi peningkatan kolesterol, ya, peningkatan rasa lapar dan juga peradangan atau inflamasi. Ya ini perbandingan saja Bapak Ibu ya. Kita coba masuk ke mekanismenya. Nah ini yang menarik. Saya coba mungkin agak panjang menjelaskan. Di dalam tubuh kita, ya Bapak Ibu ya, kita perlu pahami bahwa di dalam tubuh kita, kalau kita definisikan dalam sehari-hari, misalkan kita bangun ya saat sholat subuh, terus kita sholat, habis itu kita beraktivitas atau beres-beres di rumah, dan kita beraktivitas dalam sehari, lalu malam kita istirahat. Kita punya siklus, di mana siklus kita itu lebih cenderung begini. Pada pagi sampai sore itu kita bekerja atau melakukan aktivitas apapun ya. Nanti sore sampai pagi lagi kita istirahat. Kan seperti itu ya secara siklusnya. Nah, pada siklus yang seperti itu kita juga punya siklus makan. Jadi biasanya kalau siklus makan itu sarapan, terus ada makan siang, kalau biasanya ada makan malam juga ya. Yang mana kalau kita taati ya, kalau kita benar-benar melakukan itu rutin secara prosesnya. Tetapi seringkali ya dengan segala kesibukan kita akhirnya lewatin sarapan, kadang-kadang nggak makan, siang juga, makan malam enggak, lama-lama jadi mah dan macam-macam, yaitu setiap individu punya kondisi masing-masing. Nah, apa kaitannya dengan kegemukan? Jadi di sini kalau kita lihat di gambar di sini, mudah-mudahan jelas ya Bapak. Ini ada gambar orang yang mana di sini ada tulisan insulin, ada leptin, ada kortisol, ada grelin, ada peptida, sama ada melatonin. Dari gambar ini, di bawah orang ini itu ada tulisan namanya energy balance. Terus di sini ada yang namanya siklus sirkadian. Yang mana selanjutnya di sini ada energi intake sama energi expenditure. Nah, di dalam proses kita makan dan proses kita minum, itu ada proses fisiologi atau fungsi tubuh kita Bapak Ibu. Jadi kita itu makan nggak cuma makan, tetapi biasanya orang makan itu pertama karena apa? Karena lapar, sehingga orang itu makan, ya kan? Atau yang kedua, karena dia suka makanan itu. Kadang-kadang belum lapar banget, tapi karena pengen banget jadi dimakan, kan seperti itu. Atau yang ketiga, karena memang ya lagi pengen makan banyak dan bisa membeli makanan banyak jadi dimakan. Nah, kalau seseorang yang makan malam terlalu larut,
tadi prosesnya, biasanya kita tidur itu misalkan jam 9 atau jam 10. Tiba-tiba kita merubah jam menjadi tidur jam 12. Maka apa yang terjadi? Tidur kita kan jumlahnya lebih sedikit. Yang harusnya itu misalkan 7 jam, itu akhirnya turun jadi 5 jam. Yang mana dampaknya apa? Pada saat 3 jam sebelum kita tidur, ini ada namanya melatonin, Bapak Ibu. Melatonin itu adalah suatu di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab terhadap produksi insulin kalau di malam hari. Sehingga kalau kita malam akan sudah mulai malam, tubuh kita merespon kondisi petang tadi dengan cara meningkatkan kandungan melatonin, lalu nanti melatonin itu akan menghambat atau menginfokan kepada insulin juga untuk istirahat. Dampaknya apa? Ketika kita mengistirahatkan insulin atau tidak membuat insulin itu bekerja, maka ketika kita makan pada periode 3 jam sebelum tidur, ya, makanan yang kita masuk itu tidak disimpan atau tidak diproses sesuai dengan yang semestinya. Sehingga seringkali ketika kita makan di periode itu terlalu malam dan juga 3 jam sebelum tidur itu kita makan atau mendekati waktu tidur kita makan, maka akan mempengaruhi kaitannya dengan makanan yang kita makan tadi itu akan meningkatkan resiko kenaikan berat badan. Karena tadi ini yang melatonin, Bapak Ibu. Jadi kita itu punya namanya siklus sirkadian, ya, yang mana siklus sirkadian ini itu kalau didefinisikan adalah siklus kita dalam sehari, bagaimana kita merespon gelap dan terang. Ya, normalnya kalau kita merespon terang kita aktif, kalau kita merespon kondisi yang petang kita istirahat. Tetapi saat ini seringkali kita pada kondisi petang itu kita tetap bekerja. Kalau bahasa kita itu begadang itulah ya. Jadi sudah malam tetap begadang, udah begadang makan, habis makan setengah jam setelahnya tidur. Nah, itu nanti kaitannya dengan melatonin ini yang mana selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan ya simpanan daripada lemak dan juga daripada kadar-kadar di dalam tubuh kita yang akhirnya meningkatkan berat badan kita. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan kegemukan. Ini data yang diperoleh dari penelitian dari Bu et al. Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan ini saya coba ini saja ya tunjukkan ya. Mudah-mudahan terbaca. Yang bagian ini yang saya lihat dia pakai mouse ini itu adalah trigliserida. Kalau bahasanya itu adalah kandungan lemak ada dalam tubuh lah ya. Sama di sini itu adalah free fatty acid. Ini adalah lemak di dalam tubuh yang kalau kita bahasakan adalah kalau trigliseridanya ini terlalu tinggi, maka itu kondisinya tidak baik buat kita. Tapi kalau dia normal, maka itu baik. Kalau free fatty acid itu kalau bahasanya itu berapa lemak yang dipecah, gitu ya. Semakin tinggi lemak yang dipecah, maka artinya semakin banyak energi yang dipakai untuk energi. Lemak yang dipakai untuk energi. Tapi kalau semakin rendah, berarti yang dipakai untuk energi itu semakin rendah. Nah, di sini ada dua warna. Jelas Mbak ya warnanya ya, merah sama biru ya. Yang warna merah ini adalah orang yang tidak rutin makan malam. Kok tidak rutin makan malam? Yang makan malam terlalu malam. Kalau yang warna biru itu yang makan malam tepat waktu atau yang rutin makan malam. Jadi kalau misalkan kita lihat kadar trigliseridanya pada orang yang makan malamnya telat itu lebih tinggi. Ini merah lebih tinggi dibanding yang makan malam secara normal. Nah, kalau kita lihat free fatty acid ini berapa banyak lemak yang dipakai untuk energi. Kalau orang yang ini ya makan malamnya telat itu dia juga rendah. Artinya lemak yang masuk dalam tubuh kita itu banyakkan disimpan, nggak dipakai buat energi kalau kita makan malam terlalu malam. Dan ini juga sama, ya.
palmitate oxidation itu artinya lemak yang dipakai untuk energi. Ini yang warna biru itu lebih tinggi dibanding yang warna merah. Nah, yang menarik di sini adalah untuk kandungan glukosa sama insulin. Jadi untuk kandungan glukosanya, glukosa darah ya atau gula darah, untuk orang yang makan malam terlalu malam atau telat makan malam, ini lebih tinggi dibanding orang yang makan malamnya normal. Jadi kalau ini dilakukan secara terus-menerus, bisa jadi resiko diabetes itu juga mungkin muncul gitu ya, pada orang yang sering telat makan malam. Jadi ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bahwa ketika seseorang itu makan malam itu telat atau kemalaman, itu bisa menyebabkan kalau bahasanya itu intoleransi glukosa dan menyebabkan pengurangan mobilisasi lemak dan oksidasi sehingga resiko obesitas dan sindrom metabolik itu naik. Jadi kalau orang makan malam itu nggak masalah sebenarnya. Tetapi kalau makan malamnya kemalaman, makan malamnya dekat waktu tidur, sudah gitu tinggi lemak, tinggi gula, habis makan malam ngemil lagi, ya sudah. Siap-siaplah menjadi satu dari 3 yang tadi ada di awal. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di sini jelas. Artinya bahwa ketika seseorang itu tidak mempunyai atau terjadi perubahan waktu dalam tidur, dalam makan, terutama di waktu yang malam, karena malam ini kan beda ya. Kalau kita tidur siang kan kondisinya luar itu masih cerah gitu ya, masih ada matahari. Kalau di malam itu kan seharusnya kalau di kondisi gelap, tubuh kita itu mengisyaratkan kita untuk istirahat. Tapi kita tidak pakai untuk istirahat, sehingga hormon di dalam tubuh kita itu juga akhirnya ya nggak seimbang. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Obesitas lebih tinggi. Jadi kalau orang itu rekomendasi makan malam itu kecenderungannya tadi di bawah sekitar jam 7 lah atau jam setengah 8. Jangan sampai di atas. Nah, kalau kita ringkas dari segala penyebab yang tadi, itu kenapa orang itu bisa gemuk ya? Prinsipnya adalah ketika tidak terjadinya keseimbangan energi. Jadi jumlah yang masuk sama jumlah yang keluar energinya itu berbeda, nggak seimbang. Yang masuk lebih tinggi dibanding yang keluar. Yang mana sebabnya ini? Karena tadi ada bermacam jenis hormon ya. Hormon di sini mulai dari ada ketidakseimbangan antara grelin sama leptin, terus ada namanya melatonin ya. Terus juga jenis makanan yang terlalu tinggi gula, garam, dan minyak, kondisi kita yang sering mager ya. Terus bagaimana kita tidurnya yang nggak cukup. Jadi kalau orang itu sering begadang, nggak cukup tidur, itu juga ada resiko mengalami obesitas. Jadi biasanya kalau untuk orang dewasa, tidur normal itu 6-7 jam. Tapi kalau itu nanti kepotong, misalkan kepotong 2 jam, jadinya cuma 5 atau 4 jam, dan pas kepotongnya itu dipakai buat makan, ya sudah, maka resiko mengalami ini akan lebih tinggi. Ya, termasuk juga kaitannya dengan mood kita ya, psikologi kita itu seperti apa. Jadi buat kita semua yang ada di sini ini perlu menjadi perhatian sangat penting. Kalau kita sudah menjadi bagian yang berat badannya tinggi, nah bagaimana sih caranya mengatasinya? Atau bagaimana cara mencegah supaya kita nggak masuk ke situ? Ya, kita nanti coba jelaskan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu ya dan teman-teman. Makan dan minum itu sebenarnya kebutuhan yang bisa dikatakan harus gitu ya. Harus dilakukan. Meskipun orang yang makan dan minum tidak selalu makan dan minum itu karena lapar, karena kenyang. Contoh misalkan Mbak Yesi habis acara itu sebenarnya masih kenyang, tetapi karena ngelihat es krim dan itu es krim kesukaan dari kecil, akhirnya membeli dan makan. Nah, ya itu ada faktor lagi. Bisa jadi juga misalkan saya setelah ini karena belum makan siang atau yang lain, terus saya lapar sore makan. Ya, artinya di dalam suatu kebutuhan makan dan minum, seseorang makan dan minum itu ya enggak apa-apa. Dan seseorang itu pasti punya kesukaan. Enggak ada orang yang makan itu enggak suka semuanya, itu enggak ada. 1, 2, 3 itu ada kesukaan karena ada banyak faktor ya. Kita bilangnya ada food preference. Yang mana kecenderungannya kalau dari segi rasa, sisi fisiologis, seseorang itu lebih suka rasa yang manis ya, sama rasa yang asin
dan rasa yang umami. Sehingga memang kalau orang tuh sekarang misalkan ya banyak jenis makanan yang manis, yang gurih, yang asin itu banyak dibeli. Ya memang seperti itu secara fisiologis. Kita suka seperti itu. Karena kalau rasa asam, misalkan kita makan makanan yang asin, itu ada kecenderungan kita menganggap bahwa makanan itu kurang aman. Misalkan ada kita makan buah-buahan gitu ya, misalkan ada buah apel gitu ya. Pada saat buah itu masih normal itu kan manis rasanya. Tapi ketika buahnya udah rusak, maka rasanya berubah menjadi asam. Nah, asam itu kalau di dalam suatu kebutuhan makanan ini itu dianggap sebagai bagaimana kita membutuhkan rasa aman dari suatu makanan yang kita pilih. Nah, selain itu ada makanan-makanan tertentu itu yang punya makna kekeluargaan ya. Jadi misalkan saya gitu ya, saya orang Jawa misalkan. Dari kecil tinggal di Jawa, kecenderungan saya akan suka makanan yang dari kecil disajikan buat saya. Apalagi kalau ada sejarah dengan keluarga, dengan saudara dan lain-lain. Sehingga artinya apa? Di dalam memilih makanan nanti, kalau Bapak Ibu dan teman-teman merekomendasikan itu kita tidak bisa bilang kamu tidak boleh makan A, B, C, D, E, F, G. Waduh, bahasanya tidak boleh itu sudah strict banget ya. Sehingga seringkali nanti kalau merekomendasikan ditanya dulu kesukaan makanan apa, apakah ada alergi apa tidak, terus yang disarankan apa, nah itu nanti dikombinasi. Ya sehingga memang perlu bijak dalam mengkonsumsi. Jadi kalau kita suka itu ya jangan terlalu berlebihan, kalau kita nggak suka juga jangan terlalu berlebihan. Baik, nah kita masuk ke sesi ini tadi. Ini mau lanjut apa gimana Mbak Yesi? Di sini ada suara azan nggak tahu masuk apa nggak di tempat situ? Dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. Lanjut ya, baik. Nah ini yang menarik. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi? Kalau mencegah itu kan kita yang belum, terus supaya nggak obes seperti apa. Kalau mengatasi yang sudah obes itu gimana supaya nggak obes lagi gitu. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yaitu yang pertama kita atur pola makan, yang kedua aktif bergerak, yang ketiga tidur yang cukup, yang keempat manajemen stres yang baik, dan yang kelima ini konsumsi pangan khusus jika perlu. Biasanya kalau yang kelima ini kita biasanya mengikuti ada namanya program penurunan berat badan seringkali. Jadi kalau kita mengikuti program seperti itu semuanya ini dikombinasikan. Jadi pola makan yang biasa kita lakukan itu diatur, kita disuruh aktivitas fisik, disuruh tidur yang cukup, dan juga biasanya ada rekomendasi produk-produk tertentu yang diberikan untuk membantu dalam tujuan penurunan berat badan tadi. Ya, jadi ini nanti kita akan coba bahas. Nah, pertama kaitannya dengan pola makan. Seperti apa sih harusnya? Gitu. Dalam pola makan, di sini Bapak Ibu, untuk sekali makan itu biasanya kita bisa mengikuti ada namanya pedoman gizi seimbang atau kita bilang PGS. Yang mana pedoman gizi seimbang itu prinsipnya dalam sekali makan itu kita harus macam-macam gitu ya. Ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, baik nabati maupun hewani, ada sayur dan buah. Yang menjadi kendala itu di Indonesia, konsumsi sayur dan buah itu sangat rendah. Sehingga biasanya orang Indonesia itu banyaknya yang makan makanan pokok ya. Kebanyakan nasi, hampir 90% lebih itu makannya nasi. Dan lauk pauk ya, baik nabati maupun hewani. Sayur sama buah itu rendah. Nah, lalu selanjutnya di sini kalau untuk karbohidrat, untuk teman-teman atau mungkin Bapak Ibu atau ada teman kita yang mengalami kelebihan berat badan itu disarankan karbohidratnya yang kompleks. Jadi karbohidrat itu ada beberapa jenisnya Bapak Ibu. Yang kompleks itu banyaknya ada di sayuran sama buah-buahan. Yang kalau kita bilang itu serat gitu. Atau kalau di makanan pokok itu ada kayak semacam di umbi gitu. Atau jenis makanan pokok lain yang kalau nasi itu agak rendah. Sehingga kalau orang biasanya mengkonsumsi nasi terlalu tinggi, ya terlalu sering, itu punya resiko untuk mengalami gemuk ya. Cuman memang tergantung
apakah nasi saja atau ditambah dengan yang lain. Juga kita perlu dalami dengan baik. Nah, selanjutnya sesuaikan porsi untuk lauk pauk. Ini lauk pauk sesuai dengan gizi seimbang. Dan yang paling penting adalah batasi konsumsi gula, garam, dan minyak atau lemak. Berapa banyak yang harus dibatasi? Ini kita bisa lihat. Nanti setelah ini ada kayak semacam tumpeng gizi seimbang. Selanjutnya, kita tidak boleh melewati sarapan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sarapan itu waktunya sangat penting untuk mengawali hari kita, dan banyak penelitian membuktikan kalau orang sering sarapan itu bisa membantu menjaga berat badan. Jadi kalau kita makan itu 3 kali waktu makan ya, ada sarapan, makan siang, makan malam, lalu ada 2 kali selingan. Nah, porsi makan malam itu sebaiknya lebih sedikit dibanding porsi sarapan dan makan siang. Tetapi biasanya kita berbeda ya. Kalau di kita itu biasanya makan malamnya sebagai kompilasi dari dari sarapan sampai makan malam. Jadi dari makan siang. Jadi makan malamnya itu banyak jumlahnya, makannya di dekat waktu tidur, dan akhirnya ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan ini jangan lupa bahwa konsumsi air putih yang cukup ini juga sesuatu yang sangat penting. Lalu ada satu pedoman khusus namanya isi piringku, Bapak Ibu dan teman-teman. Isi piringku ini adalah pedoman bagaimana kita mengkonsumsi makanan 1 kali makan. Seberapa banyak sih porsinya? Nah, kita bisa lihat. Apakah sudah ada yang pernah melihat gambar ini sebelumnya? Ini namanya tumpeng gizi seimbang. Isinya adalah pedoman bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman dalam sehari. Ya, sehingga yang kita lakukan pertama adalah A. Membatasi gula, garam, dan minyak atau lemak. Berapa banyak? Dalam sehari, gula itu maksimal 4 sendok makan, Bapak Ibu. Atau 50 gram. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya kebiasaan minum kayak teh atau minum kopi yang ditambah dengan gula, sekali minumnya itu 2 sendok, 3 sendok, itu harus hati-hati. Karena maksimal sehari itu 4 sendok makan. Yang kedua, garam. Maksimal garam dalam 1 hari adalah 1 sendok teh. Dan untuk lemak atau minyak itu 1 hari itu 5 sendok makan. Jadi kalau kita punya kebiasaan makan makanan yang berminyak atau berlemak itu setidaknya di Indonesia itu banyak sekali jenis yang dikonsumsi itu sebenarnya banyak sekali ya, jenis makanan kayak gitu. Karena kalau itu kan yang terjangkau itu ada telur, ada ikan ya, ada tahu, tempe, itu semua bisa jadi alternatif. Jadi nggak harus daging, Bapak Ibu. Karena daging sendiri itu kalau buat kita yang ibaratnya sudah punya pembatasan lemak jenuh itu menjadi suatu perhatian biasanya. Jadi seringkali yang jadi direkomendasikan itu adalah mengkonsumsi ikan yang baik, yang tinggi ya, yang banyak, susu, sama beberapa jenis protein lain yang secara kandungan lemaknya itu rendah. Lalu yang ketiga, ini adalah konsumsi sayuran sama buah-buahan. Jumlahnya seperti ini ya, Bu. Jadi sayuran sehari itu 3-4 porsi, buah-buahan itu 2-3 porsi. Memang ini jadi kendala, kenapa? Karena sayuran itu kalau kita makan mentah atau kita olah, itu kan nggak seenak kalau kita makan yang berminyak atau goreng-gorengan ya. Karena kecenderungannya sayuran ini kan kalau dikonsumsi, kalau di orang Jawa Barat itu kan ada lalapan gitu ya, itu mungkin seger gitu ya. Tetapi kalau secara umum kan kita nggak bisa, jarang sekali orang makan lalapan dengan jumlah yang sama dengan jumlah makanan pokok. Sehingga memang ini kita perlu identifikasi sayuran apa sih yang kita suka, sehingga kalau kita nanti mau mengkonsumsi itu kita bisa memilih sayuran tersebut. Nah, selanjutnya untuk buah-buahan juga sama. Kalau buah-buahan ini rasanya lebih enak dibanding sayuran. Cuman memang kendalanya adalah dari segi harga biasanya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk harga buah-buahan ini cenderungnya lebih tinggi. Tapi memang
saat ini di Kemenkes pun itu merekomendasikan buah-buahan lokal yang terjangkau. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu itu banyak sekali jenis buah-buahan itu bisa direkomendasikan untuk konsumsi. Dan yang D ini adalah untuk makanan pokok, tidak harus nasi. Banyak sekali jenis makanan pokok yang bisa dikonsumsi Bapak Ibu. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri bahwa memang 90% orang Indonesia itu makannya nasi. Ya, terus yang terakhir di sini adalah konsumsi air putih yang cukup. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya dan teman-teman. Ini adalah isi piringku. Ya, saya belum tahu apakah Bapak Ibu yang di sini itu sudah pernah melihat apa belum. Untuk di sisi sebelah sini yang normal, itu adalah pedoman untuk orang yang secara berat badan itu normal. Jadi kalau kita lihat di sini, separuh dari piring itu adalah sayur sama buah-buahan, yang separuhnya di sini makanan pokok sama protein. Yang mana makanan pokok itu 2/3-nya. Tapi kalau untuk orang obesitas, separuhnya sayur sama buah-buahan, dan kalau kita bagi 1/4-nya itu adalah protein dan makanan pokoknya itu dikurangi. Jadi kalau kita yang sudah mengalami kelebihan berat badan, maka direkomendasikan untuk makanan pokok ini lebih sedikit. Dibanyakin jumlah lauknya sama sayur sama buahnya. Ya, ini menjadi panduan resmi dari Kemenkes. Sehingga memang seringkali ini proses edukasi seperti ini menjadi satu yang sangat penting, yang mana kita perlu lakukan dan kita share juga ke teman-teman kita atau ke saudara kita. Nah, itu kalau dari pola makan, Bapak Ibu. Selanjutnya itu dari aktif bergerak. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin menghindari atau kita ingin mengatasi seseorang itu obes menjadi normal, tidak hanya dari pola makan saja, tetapi memang pola makan itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, karena kalau tidak itu nanti juga akan repot ya, karena itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi pertama, ketika kita sudah mengatur pola makan kita dengan baik ya, tadi makan malamnya itu jangan seperti tadi lah gitu, maka kita juga usahakan aktif bergerak, olahraga itu paling tidak ya di sini seminggu itu 3-5 kali Bapak Ibu. Yang mana dalam satu kali waktu itu 30-50 menit, dan yang paling penting adalah sesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kadang-kadang itu kita ingin sehat, tetapi pada saat kita olahraga itu kita nggak tahu kondisi kita seperti apa. Sehingga memang kalau kita mau olahraga dicek dulu ya, konsultasi sama seseorang yang lebih paham, kita cocoknya jenisnya seperti apa, baru nanti kita melakukan. Ya contohnya kayak kemarin kan ada berita kalau misalkan ada seseorang yang naik sepeda gitu, ada ikut sepeda lagi naik sepeda gitu, tiba-tiba ya meninggal gitu kan, itu juga perlu diwaspadai juga. Jadi rekomendasi untuk aktivitas fisik ini seringkali pertama disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita memang belum pernah olahraga dari kapan tahu gitu ya, jangan tiba-tiba maraton sekian kilo, wah itu berat sekali. Jadi bertahap dulu, nanti kalau sudah, nanti baru ditingkatkan sesuai dengan kapasitasnya. Nah selanjutnya di sini membatasi aktivitas fisik sedenter ya. Kalau saat ini untuk kerja sih silakan, tetapi di luar kerja atau di sela-sela itu mungkin bisa kayak semacam stretching, macam-macam gitu ya. Misalkan kayak gini menggerakkan badan kanan kiri terus ada stretching gitu, itu bisa digunakan. Jadi nggak benar-benar diem. Lalu yang ketiga membatasi tidur berlebihan. Ya ini ya, kurang tidur bikin obes, kelebihan tidur bikin obes. Jadi pastikan tidurnya itu cukup dalam satu hari. 6-7 jam kalau untuk usia orang dewasa ya. Kalau untuk anak kecil itu lebih banyak, sekitar 8-10. Kalau untuk orang lansia itu biasanya lebih sedikit, sekitar 6 jam. Nah selanjutnya aktivitas apa yang dilakukan sesuaikan sama hobi dan juga sama kemampuan kita. Jangan sampai nanti kita itu melakukan terpaksa, itu juga nanti malah bikin stres, nggak bikin kurus malah bikin gemuk gitu ya.
Karena stres tadi juga mempengaruhi obesitas. Nah, ini saya coba lanjutkan. Mohon maaf, Mbak Yesi, ini kayaknya video saya boleh dibantu spotlight lagi. Tadi sempat lepas. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kenapa kok kita harus tidur yang cukup? Ya, Bapak Ibu. Ketika tidur itu mengalami penurunan atau mengalami gangguan tidak normal, ya, maka akan terjadi penurunan leptin, kenaikan grelin. Leptin itu berfungsi untuk respon kenyang, grelin itu respon lapar. Jadi kalau kita akhirnya jumlah grelinnya meningkat, maka rasa lapar itu akan naik terus. Jadi kalau orang itu begadang dan kurang tidur secara waktu yang lama, gitu, maka di sini akan meningkatkan rasa lapar. Akhirnya kita makan, ya, dan juga ini energi intake-nya juga makin meningkat. Dan selanjutnya, kalau kita itu begadang, ya, jarang sekali orang begadang itu diem saja, itu jarang sekali. Minimal mulutnya bergerak, ya, bergerak mengunyah makanan. Jadi ketika seseorang itu mengalami kurang tidur, itu mengalami peningkatan kemungkinan untuk mengkonsumsi makanan, ya, sehingga di sini mempengaruhi peningkatan energi yang masuk. Selain itu, meningkatkan kelelahan dan mengganggu termoregulasi atau metabolisme tubuh, yang mana menyebabkan penurunan pengeluaran energi. Sehingga kalau orang itu kurang tidur menyebabkan resiko terjadi obesitas itu meningkat. Ya, ini baru kurang tidurnya aja, ya. Belum masuk ke makan malamnya yang tadi. Kalau udah kurang tidur, makan malamnya kemalaman, ngemilnya habis makan malam ngemil lagi, yang dimakan itu yang tinggi lemak, tinggi gula, itu sudah berlipat-lipat resiko mengalami obesitasnya. Jadi bisa jadi kita yang dulunya itu berat badannya misalkan 55, sekarang bisa jadi 85, 95 dan lain karena kebiasaan itu. Nah, selanjutnya untuk stres sendiri, jadi biasanya Bapak Ibu kan begini, dalam 1 minggu tuh kita sebaiknya menyempatkan suatu waktu di mana kita bisa melepas mungkin bahasanya apa ya, mereleskan tubuh, melepas rasa penat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka sesuatu silakan bisa dilakukan. Yang jelas sesuatu itu positif ya. Untuk kita melepas penat itu. Jadi misalkan ada yang suka nanam tanaman, ya disempatkan untuk nanam tanaman. Kalau ada yang suka untuk jalan-jalan, disempatkan jalan-jalan. Asal jalan-jalannya nggak ngeluarin biaya tinggi, nanti kalau banyak biaya keluar stres lagi gitu ya. Terus kalau kita punya kesukaan tertentu itu lakukan. Tapi memang itu harus dilakukan sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita bisa melakukan manajemen stres yang baik, itu membantu dalam menurunkan resiko terjadinya obesitas. Nah, ini yang selanjutnya. Saat ini banyak kita menemukan kayak semacam program khusus untuk penurunan berat badan, tetapi memang di sini perlu hati-hati. Kenapa? Karena untuk yang melakukan ini itu seringkali itu orang-orang yang bukan ahlinya. Ya, jadi kita harus tahu dulu latar belakang dari trainer ya kalau kita bilang yang melakukan ini. Biasanya yang punya kemampuan ini tuh yang seringkali dipakai itu adalah ahli gizi, ada juga dokter spesialis gizi biasanya, atau trainer-trainer yang memang sudah pernah melakukan atau belajar kaitannya dengan program ini. Ya, atau kadang-kadang itu juga ada kombinasi. Jadi ada orang ahli gizi, ada personal trainer, ada kayak semacam ya orang yang paham dengan produk tertentu, itu seringkali kombinasi. Nah, kaitannya dengan produk. Di Indonesia sendiri itu ada namanya pangan diet khusus untuk kontrol berat badan, Bapak Ibu. Yang mana memang secara formulasi ini dikhususkan untuk mengendalikan atau mengontrol berat badan. Dan pada orang yang tidak mempunyai penyakit penyerta.
Kadang-kadang tuh orang udah lebih berat badan dan dia punya kondisi penyakit tertentu yang bareng. Nah itu nanti kalau itu harus konsultasi dengan dokter. Tapi kalau tanpa penyakit penyerta itu nanti bisa dikonsumsi untuk pangan-pangan jenis khusus seperti itu. Nah secara umum kandungan, label dan sejenisnya untuk pangan-pangan seperti ini itu diatur melalui BPOM ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau kita mengkonsumsi itu bisa lihat label dengan baik di situ apakah sudah ada izin edar BPOM-nya, kandungannya seperti apa, bahan-bahannya apa saja, itu bisa dicek dan dibaca dengan baik. Karena kalau itu sudah ada labelnya dan sudah teregistrasi, artinya memang secara keamanan dan izin itu sudah aman. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kaitannya dengan konsumsi pangan khusus, itu harus benar-benar diperhatikan label produknya dengan seksama. Jadi jangan sampai ditanya, tadi minum apa? Duh, nggak tahu nama minumannya apa gitu. Itu jangan sampai seperti tadi, harus tahu nama minumannya apa, kandungannya apa, klaim di sananya itu apa kalau memang ada klaim ya. Terus komposisinya apa. Kalau kita tahu, artinya kita care, kita ngerti apa yang kita konsumsi. Tapi kalau kita nggak ngerti, wah itu juga akhirnya repot juga. Wah nanti disalahin produknya macam-macam. Padahal kita sendiri yang nggak baca. Nah itu jadi harus kita memperhatikan dengan benar. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Seringkali itu kita membeli suatu produk misalkan minuman gitu. Di situ sudah tertera jelas minuman itu rendah gula gitu. Pas diseduh, lo kok kurang manis. Ditambah gula 2 sendok. Lah kalau kayak gitu itu yang salah siapa? Kan jelas-jelas produknya menyampaikan seperti itu, tapi cara mengkonsumsi kita itu juga harus diperhatikan dengan baik. Ya sehingga memang kalau di dalam produk itu ada tata cara mengkonsumsi, maka sebaiknya itu yang jadi pedoman. Dan kalau ada misalkan orang yang secara ahli itu sudah bisa menjelaskan tata cara konsumsinya, maka itu bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa jenis bahan pangan yang secara penelitian itu terbukti membantu menurunkan berat badan Bapak Ibu. Ada di sini ada namanya green tea, ada namanya serat ya, serat pangan. Salah satu contohnya ada psyllium. Psyllium ini salah satu bahan yang sering dipakai untuk sebagai bahan serat pangan. Terus di sini ada whey protein ya, yang juga seringkali digunakan untuk membantu dalam manajemen berat badan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi berat badan? Kita coba lanjut. Waktunya masih cukup ya. Nah, ini kita sering melihat yang namanya teh. Di Indonesia, teh itu ada banyak jenisnya. Ada teh hitam. Bahasa kerennya itu black tea. Kalau kita minum itu biasanya warnanya agak hitam coklatan ya. Terus yang kedua, itu ada yang namanya oolong tea. Ya. Yang ketiga ada namanya green tea. Ya saat ini itu juga ada namanya white tea. Ya. Nah dari segala jenis teh tersebut itu yang sering direkomendasikan untuk penurunan berat badan itu ada namanya ada namanya green tea. Kenapa? Karena green tea ini belum mengalami proses kayak semacam paparan terhadap panas sehingga kandungan secara umum di dalam sebuah teh itu masih lebih tinggi dibanding yang lain. Kandungan apa yang ada di sini? Kalau kita kaitkan dengan kaitannya dengan ini berat badan, itu biasanya ada namanya katekin sama yang namanya ini epigalokatekin galat atau EGCG. Jadi di sini itu di dalam teh itu ada kandungan ini yang nanti dihubungkan dengan bagaimana tubuh kita bisa membantu dalam peningkatan metabolisme dan juga dalam penurunan berat badan. Meskipun di luar ini itu ada satu kandungan lagi namanya kafein, Bapak Ibu. Yang memang kalau kafein itu paling banyak dibahas di kopi, tetapi di teh itu juga ada kandungan kafeinnya. Coklat pun ada. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana suatu EGCG tadi itu bisa berfungsi di dalam suatu penurunan berat badan. Kalau kita lihat secara umum gini prosesnya Bapak Ibu. Ini ada EGCG, terus
ini ada di dalam tubuh kita ada suatu sistem namanya ROS ya, sama MPK. Nah, dia mempengaruhi 3 hal. Lipolisis, lipogenesis. Bahasa sederhananya, lipolisis itu adalah pemecahan lemak. Lipogenesis itu pembentukan lemak. Adipogenesis pembentukan jaringan atau sel lemak. Nah, lambang yang seperti ini itu artinya menghambat, kalau lambang panah itu artinya meningkatkan. Jadi kalau EGCG ini kalau kita mengonsumsi green tea ini, ya, secara metabolisme itu nanti dia akan memicu pemecahan lemak dan menghambat pembentukan lemak. Itu simpelnya. Tetapi kalau bahasa ribetnya yang ada di gambar ini, Bapak Ibu. Nanti kalau kita bahas ada lipolisis, lipogenesis, adipogenesis, glikolisis, wah itu bahasanya mantep-mantep lah. Tapi singkatnya seperti itu. Jadi biasanya kalau kita minum teh hijau itu seringkali ada beberapa produk yang memang dia mengklaim kaitannya dengan penurunan berat badan atau mempertahankan berat badan. Nggak hanya menurunkan tapi juga mempertahankan. Meskipun memang beberapa jurnal menyampaikan bahwa fungsi EGCG ini kaitannya dengan berat badan itu juga karena adanya kombinasi dengan kafein. Karena orang yang minum juga punya kafein. Sehingga di sini karena kaitannya dengan kafein ini juga harus perlu digarisbawahi kalau ada minuman, terutama lebih ke kopi ya. Kalau teh itu kafeinnya nggak terlalu tinggi. Kalau untuk kopi itu kalau kita tidak cocok dengan kafein, maka sebaiknya kita perlu menyesuaikan. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang minum kopi langsung perutnya sakit, dadanya sesek, dan macam itu secara genetik memang nggak cocok. Tetapi kalau kita nggak masalah maka bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk teh hijau itu secara kandungan kafeinnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi yang lebih tinggi itu kandungan katekin EGCG. Nah selanjutnya kaitannya dengan protein B. Jadi di dalam suatu produk kaitannya dengan penurunan berat badan ada juga namanya whey protein, yang mana ini seringkali digunakan di dalam proses manajemen berat badan juga, Bapak Ibu. Secara umum fungsinya ya ini bahasa ribetnya ini Bu ya. Whey protein tadi itu mengandung asam amino dan peptida bioaktif yang mana akan mempengaruhi amina dari yang ada di usus, yang mana namanya ini ada GLP-1, GIP, PYY, CCK. Yang selanjutnya dengan adanya 3 jenis ini akan menyebabkan peningkatan rasa kenyang dan mengurangi appetite ya, keinginan untuk makan, dan juga menghambat daripada hormon lapar tadi yang ghrelin. Ya sehingga di sini kalau kita mengkonsumsi whey protein ini secara metabolisme itu dia dikaitkan dengan penghambatan keinginan untuk makan dan juga di sini ya meningkatkan fungsi daripada insulin, sehingga kalau orang-orang minum whey protein ini biasanya dikaitkan dengan penurunan atau manajemen berat badan ya, sehingga di sini fungsinya kaitannya dengan tadi. Jadi bahasa simpelnya kalau kita minum jenis ini yang jelas sesuai dengan takarannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengkonsumsi makanan itu lebih daripada porsinya, itu juga kurang baik. Nah, selanjutnya di sini juga konsumsi serat. Jadi selain tadi ada 2 jenis tadi juga ada pangan serat yang mana banyak sekali dikaitkan dengan kesehatan Bapak Ibu. Serat ini banyak di sayuran atau tumbuhan ya, yang mana kalau kita lihat manfaatnya itu biasanya dikaitkan dengan sistem pencernaan, dikaitkan dengan manajemen berat badan, dikaitkan dengan mikrobioma usus ya, dan juga dikaitkan dengan resiko penurunan penyakit tertentu, terutama kardiovaskuler. Nah, ketika suatu produk atau suatu makanan sumber serat ini dibentuk atau disajikan dalam bentuk produk, tadi seperti yang saya sampaikan, pastikan ya dikonsumsi dengan membaca label itu dengan seksama. Nah, salah satu yang secara ilmiah terbukti ya, ini banyak banget dibahas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa googling juga bisa di googling. Psyllium ini salah satu sumber serat yang mana kalau secara metabolisme itu ya, dia bisa meningkatkan rasa kenyang dan juga menghambat rasa lapar. Kalau misalkan kita lihat di sini, di psyllium ini secara umum,
banyak riset menunjukkan bahwa fungsinya itu adalah kaitannya dengan tadi. Jadi ada suatu riset yang mana membuktikan bahwa si psyllium ini ketika dikonsumsi di jeda makan, itu dia bisa membantu dalam meningkatkan rasa kenyang. Sehingga nanti akhirnya berapa jumlah yang dikonsumsi atau yang dimakan itu kan akan lebih terkontrol. Ya, sehingga nanti ujungnya akan membantu di dalam manajemen berat badan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini referensi yang digunakan. Secara umum saya coba simpulkan. Pertama, obesitas ini harus menjadi perhatian sangat penting, kegemukan sangat penting. Dan kita bisa lihat di sini, kita masuk apa tidak. Kalau kita masuk obesitas, maka kita harus hati-hati bahwa kita ini harus melakukan tadi langkah-langkah yang tadi disampaikan. Tetapi kalau kita belum, ya kita juga hati-hati jangan sampai kita masuk ke sana. Karena banyak sekali dampak negatif yang akhirnya kalau itu tidak dicegah dengan baik, yang rugi kita sendiri gitu ya. Ini masih level kesehatan Bapak Ibu ya. Kalau kita membahas tentang kerugian ekonomi lebih besar lagi. Karena kalau harus ini ya misalkan ada perawatan, ada macam-macam itu kan secara kos juga lumayan ya. Tapi kita nggak bahas ke sana. Yang mana selanjutnya faktor daripada obesitas itu banyak sekali. Yang mana secara umum dibagi menjadi tadi macam-macam. Dan kalau ditanya apakah makan malam menyebabkan obesitas? Ya, jika yang tadi syarat-syarat tadi ya, makan malam terlalu larut, terlalu dekat dengan waktu tidur, ya, terus jumlah energinya itu di atas 33% atau porsinya itu terlalu banyak, sekitar di atas 1,5 porsi. Lalu jenisnya itu terlalu tinggi gula, terlalu tinggi garam, dan juga kebiasaan snacking atau ngemil malam dan kurang tidur itu juga menjadi faktor resiko bagaimana kita mengalami yang namanya obesitas. Mungkin itu Mbak Yesi, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi atau tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima baik. kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak